Mimpi panjang Ukraina untuk bernaung di bawah payung pertahanan NATO kini tampaknya harus dikubur dalam-dalam. Di tengah runtuhan kota yang dihantam rudal dan krisis energi yang melumpuhkan ribuan rumah di musim dingin, Presiden Volodymyr Zelensky memberikan sinyal kompromi terbesar sejak awal invasi Rusia. Dalam pertemuan intensif dengan utusan Amerika Serikat dan sekutu Eropa di Berlin, Zelensky mengindikasikan kesiapannya untuk menukar ambisi keanggotaan NATO dengan jaminan keamanan bilateral. Langkah ini menjadi pertaruhan penting bagi masa depan Ukraina. Kiev dipaksa menelan pil pahit realitas geopolitik dengan tekanan yang kian berat dari Gedung Putih di bawah Presiden Donald Trump yang mendesak untuk segera mencapai penyelesaian. Apakah pengorbanan mimpi NATO ini cukup untuk memuaskan Vladimir Putin dan yang paling penting, menghentikan mesin perang Rusia yang terus menggempur tanpa henti? Indikasi pergeseran sikap Kiev muncul di tengah tekanan diplomatik yang memuncak. Melansir Al Jazeera, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dan menantu Trump Jared Kushner di Berlin pada Minggu 14 Desember 2025. Kehadiran figur-figur kunci dari lingkaran dalam Trump ini menegaskan urgensi Washington untuk mendorong penyelesaian konflik yang telah berlangsung hampir 4 tahun. Zelensky menggambarkan proposal baru ini sebagai sebuah konsesi yang signifikan dari pihak Ukraina. Selama bertahun-tahun, keanggotaan NATO dianggap sebagai satu-satunya pencegah efektif terhadap agresi Rusia. Namun realitas dukungan Barat yang terfragmentasi memaksa Kiev mencari alternatif. Sebagai gantinya, Zelensky kini mengincar jaminan keamanan bilateral yang mengikat secara hukum dari negara-negara kunci. About an hour ago, we had conversation with the United States team about possible security guarantees for Ukraine, and we are working on a framework document, and it must be strong enough to truly work. We believe this document should be approved by the United States Congress. This would mean real, solid, legally binding security guarantees for our country. Meskipun siap melepaskan ambisi NATO, Zelensky tetap menolak tuntutan Rusia untuk menyerahkan wilayah kedaulatan Ukraina. Ia menegaskan tujuannya adalah mencapai perdamaian yang bermartabat dan jaminan bahwa Rusia tidak akan menyerang lagi. Tetapi Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menyuarakan skeptisisme yang mendalam, mengingat pengalaman pahit Ukraina di masa lalu. Ia merujuk pada Memorandum Budapest 1994 saat Ukraina menyerahkan arsenal nuklirnya demi jaminan keamanan yang pada akhirnya gagal mencegah invasi Rusia. Dari paparan di bagian sebelumnya timbul pertanyaan, mengapa Ukraina, negara yang telah membuktikan kemampuan militernya melawan kekuatan besar, terus-menerus ditolak oleh NATO? Kiev Independent menulis jawabannya terletak pada kalkulasi geopolitik yang rumit dan ketakutan akan eskalasi langsung oleh Moskwa. Selama beberapa dekade, propaganda Rusia telah menggunakan narasi perluasan NATO sebagai pembenaran atas tindakan permusuhan terhadap tetangganya. Mark Weber, seorang peneliti di NATO Defense College, menjelaskan ketakutan terhadap reaksi Moskwa adalah faktor utama. Presiden Donald Trump pada Februari lalu telah secara terbuka menutup pintu bagi Ukraina. Selain faktor eksternal, terdapat hambatan internal dalam aliansi. NATO memang mengalut kebijakan pintu terbuka, namun penerimaan anggota baru memerlukan konsensus mutlak dari seluruh negara anggota. Beberapa negara Eropa Timur dan Inggris sebenarnya mendukung bergabungnya Ukraina ke NATO. Tetapi penolakan datang dari kekuatan utama seperti Amerika Serikat dan Jerman, serta anggota seperti Hungaria dan Slovakia yang membuat konsensus mustahil dicapai. Stephen Wolf, seorang profesor keamanan internasional di Universitas Birmingham, menyoroti visi strategis Putin sebagai biang kerok utama. Ukraina dalam pandangan Putin adalah bagian integral dari visi lingkup pengaruh Rusia. Ini berbeda dengan Finlandia atau Swedia yang telah bergabung dengan NATO. Ditambah masalah korupsi dan kurangnya transparansi juga jadi salah satu faktor yang memberatkan langkah Ukraina bergabung dengan NATO.
Ironisnya, saat para diplomat berdiskusi di Berlin, realitas di lapangan tetap brutal dan mematikan. Al Jazeera melaporkan serangan Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda mereda meskipun ada upaya perdamaian yang intensif. Serangan terbaru Rusia kembali memutus aliran listrik bagi ribuan warga Ukraina. Sebuah taktik yang dituduh Kiev sebagai upaya sengaja untuk membuat warga sipil menderita kedinginan dan kehausan di musim dingin. Pertempuran juga semakin intensif di Laut Hitam. Pasukan Rusia menyerang pelabuhan Ukraina dan merusak kapal-kapal komersial, termasuk kapal milik Turkiye. Wakil Perdana Menteri Ukraina Oleksiy Kuleba melaporkan serangan di Odessa membakar silo gandum. Ia juga menegaskan bahwa serangan tersebut sama sekali tidak memiliki tujuan militer. Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan turut memperingatkan bahaya eskalasi di jalur pelayaran vital tersebut. Keputusan Zelensky untuk melepaskan aspirasi NATO menandai titik balik strategis dalam perang Ukraina. Ini adalah pengakuan pahit bahwa pintu aliansi Barat telah tertutup. Tekanan politik dari Washington dan ketakutan Eropa akan perang terbuka dengan Rusia menjadi biang keladinya. Namun, konsesi ini belum tentu menjamin perdamaian. Rusia yang merasa di atas angin mungkin melihat kompromi ini bukan sebagai tawaran damai, melainkan tanda kelemahan yang bisa dieksploitasi lebih jauh. Tanpa jaminan keamanan yang benar-benar mengikat, Ukraina beresiko terjebak dalam zona abu-abu keamanan yang rentan. Nasib Ukraina kini bergantung pada apakah jaminan keamanan bilateral yang dijanjikan mampu memberikan daya gentar yang cukup. Atau apakah ini hanyalah awal dari kapitulasi bertahap di hadapan agresi Moskwa yang tak terpuaskan? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.